Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Islam, bagaimana kabar kalian semua? Semoga diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Rumah Islam akan membahas bahayanya jika meninggal dalam keadaan memiliki hutang yang belum dibayar. Sebelum ke inti pembahasannya, mohon untuk menekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu, dan semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Sahabat Rumah Islam, kita pasti pernah diuji dalam hal keuangan yang terpaksa mengharuskan meminjam untuk suatu kebutuhan. Dan dalam Islam diperbolehkan jika ingin berhutang. Tetapi sesuatu yang kita pinjam itu bukan hak kita, harus dikembalikan, dan wajib hukumnya mengembalikan atau membayar hutang. Jika memang sudah ada untuk membayar hutang, maka segeralah dibayarkan, jangan sampai ditunda-tunda. Karena jika kita meninggal dalam keadaan memiliki hutang yang belum terbayarkan, maka hal buruk akan menimpa kita di akhirat kelak. Hal buruk apa sajakah itu? Berikut diantaranya. Akan terhalang masuk surga meskipun mati syahid. Semua orang sangat menginginkan meninggal dalam keadaan baik atau syahid. Tetapi hal itu kan terhalang jika kita meninggal dalam keadaan membawa hutang, dan tidak meninggalkan harta sedikit pun untuk menggantinya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin al-As, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim nomor 1886. Amal kebaikan yang akan menggantikan hutangnya. Dikarenakan di akhirat tidak ada dinar atau dirham bahkan uang, maka amal kebaikannya yang akan menggantikan hutangnya. Sebagaimana hadis Nabi dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti, karena di sana, di akhirat, tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2414. Keadaannya masih menggantung, belum ada kepastian akan selamat atau tidak. Kelak di akhirat keadaannya masih belum bisa dipastikan selamat atau tidaknya sampai hutangnya lunas. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1078. Syekh Abdul Ala Al-Mubarakfuri rahimahullah menjelaskan hadis ini. Berkata As-Suyuti, yaitu orang tersebut tertahan untuk mencapai tempatnya yang mulia. Sementara Imam Al-Iraqi mengatakan, urusan orang tersebut terhenti tidak diapa-apakan, sehingga tidak bisa dihukumi sebagai orang yang selamat atau binasa, sampai ada kejelasan nasib hutangnya itu sudah dibayar atau belum. Akan dihukumi sebagai pencuri jika berniat tidak membayar hutangnya. Dari Suhaib Al-Khair, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2410. Ibnu Majah juga membawakan riwayat lainnya. Dari Abu Hurairah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 18 dan Ibnu Majah nomor 2411. Maksud dari hadis tersebut ialah, siapa yang mengambil harta manusia melalui jalan hutang, lalu dia berniat tidak ingin mengembalikan hutang tersebut, maka Allah akan menghancurkannya. Sahabat yang punya hutang tidak disolati oleh Rasulullah. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami duduk di sisi Nabi. Lalu didatangkanlah satu jenazah. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki hutang? Mereka para sahabat menjawab, tidak ada. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Lantas para sahabat menjawab, tidak. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati jenazah tersebut. Kemudian didatangkanlah jenazah lainnya. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, solatkanlah dia. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki hutang? Mereka para sahabat menjawab, iya. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Lantas para sahabat menjawab, ada, sebanyak 3 dinar. Lalu Nabi mensolati jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah ketiga. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, solatkanlah dia. Beliau bertanya, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka para sahabat menjawab, tidak ada. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki hutang? Mereka menjawab, ada 3 dinar. Nabi berkata, solatkanlah sahabat kalian ini. Lalu Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, solatkanlah dia. Biar aku saja yang menanggung hutangnya. Kemudian Nabi menyolatinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2289. Jadi maksudnya itu, Nabi ingin menjelaskan kepada para sahabatnya, bahwa jangan sampai menunda-nunda hutang sampai meninggal, padahal ia sudah mampu untuk membayarnya. Itulah beberapa bahaya yang akan terjadi jika meninggal dunia meninggalkan hutang. Nabi pun selalu berdoa supaya terlindungi dari hutang. Sebagaimana dalam hadis dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berdoa di akhir sholat sebelum salam, yaitu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang. Sahabat bertanya, kenapa berdoa agar terlindung dari hutang? Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang ketika dia berbicara biasanya berdusta, dan bila berjanji sering mengingkarinya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat rumah Islam, kita diperbolehkan untuk berhutang jika keadaan terdesak, dan memang dengan niat bersungguh-sungguh ingin membayar hutangnya. Maka Allah akan memudahkan jalan keluarnya agar segera terlunasi hutangnya. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Ja'far, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Allah akan bersama atau memberi pertolongan pada orang yang berhutang, yang ingin melunasi hutangnya, sampai dia melunasi hutang tersebut, selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2400. Sahabat rumah Islam, semoga kita semua dijauhkan dari hal buruk yang akan menimpa kita kelak di akhirat. Semoga kita diberikan kemudahan dalam melunasi hutang kita, dan semoga kedepannya dilindungi dari dosa dan hutang.
Amin. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video dari Rumah Islam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe.